pas itu. Menurut aku syutingan itu mereka. Jauh-jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan dulu. Terima kasih. Silakan dulu. Ada yang perlu saya bantu? Ya. Iya, iya Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami mewawancari Bapak. Kami berharap kita dapat berdiskusi dengan baik dan lancar. Mungkin kami memperkenalkan diri dulu walaupun sudah dikenal gitu Pak. Nah, saya Luhur Budi Hermawan, saya CGP Angkatan 10 Provinsi Nusa Barat. Ya, saya Ramli SPDI, CGP Angkatan 10 juga dari Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kali ini kami ingin mendiskusikan mengenai bagaimana pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika di sekolah, Pak. Mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu, pemirsa di YouTube mungkin belum kenal gitu ya. Ya, terima kasih. Saya terima kasih kedatangan kita berdiskusi. Materi diskusinya ini cukup menarik ini ya. Saya perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Fauzi MPD, kepala sekolah SMK Negeri 2 Lombok Timur. Ya, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Yang terjadi di sekolah. ya? Baik. Terkait dengan pertanyaan yang pertama ini, kita mengetahui tentu sebagai pimpinan sekolah akan merupakan muara menerima semua pengaduan-pengaduan dari stakeholder yang ada di sekolah, baik bapak ibu guru, sahabat perusahaan, dan bahkan juga siswa-siswi yang berserta didik. Nah, dalam hal ini maka saya selaku pimpinan akan berupaya untuk mengetahui permasalahan itu apa. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan itu, maka sebagai pimpinan saya akan berupaya untuk menggali sumber permasalahannya dari mana nih. Sumber permasalahan dari mana? Kemudian kita berupaya mendapatkan itu. Setelah kita dapat, bukan menjustis langsung kamu salah, enggak, bukan seperti itu. Jadi tercepat. Oke, tampung sebagai seorang pimpinan akan mencatat. Setelah kita mendapatkan, karena kita mencari pasti akan dapat. Iya. Setelah kita mendapatkan, bukan dari satu orang, dari yang lain. Kenapa ini permasalahan seperti ini? Apa yang Anda tahu? Ini kan sumber penggalian. Iya. Nah itu dari berbagai sumber kita dapatkan, baru kita coba identifikasi permasalahan. Oh, dari ini, oke. Nah, kita kan baru kita akan menginterpretasi, menemukan. Oh, ini ternyata. Jadi permasalahan induknya ini. Baru setelah itu kita upayakan untuk berupaya mencari pembicaraan seperti apa. Seperti itu kalau saya. Mungkin selanjutnya Pak Haji, dengan kepemimpinan Pak Kepala itu tentu akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Nah, di sini bagaimana Bapak Kepala Sekolah akan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalkan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan benar, statusnya benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi itu ada persamaan benar, hingga itu membutuhkan analisa yang sangat baik. Jika kita menemukan yang seperti itu, kedua-duanya ini adalah sesuatu yang benar, maka kita juga harus bijak. Tidak mungkin kita akan mengambil kedua-duanya.
Ya semestinya kedua-duanya itu bisa terambil untuk tabrakan juga, jadi tidak terarah. Jadi di antara dua kebenaran itu pasti ada pengaruhnya. Ini benar semua nih. Ini benar semua. Dua sisi benar. Tapi di antara kebenaran ini mesti ada yang ada pengaruhnya lebih luas. Ada yang pengaruhnya lebih sedikit. Nah tentu yang akan kita ambil untuk kita jadikan yang kita ambil itu adalah tentu yang punya dampak positif yang lebih luas dari sesuatu yang benar itu. Karena di sesuatu yang benar belum tentu juga pengaruhnya bisa luas, bisa sangat luas, bisa juga pengaruhnya sedikit gitu kan. Nah, jadi kita harus akan memakai atau mengambil mana yang sesuatu yang benar itu, tetapi pengaruhnya yang besar. Pengaruhnya untuk semua stakeholder yang ada di sekolah, untuk siswa dan bapak ibu guru dan guru. Ada juga sesuatu benar, tapi hanya bisa berlaku, bisa berpengaruh hanya kepada guru, tidak juga kepada tim. Kan? Jadi pada dua sisi ini benar. Nah, jadi kita mana yang kita ambil ya? Kita ambil yang lebih luas pengaruhnya, dampak positifnya lebih luas. Itu kalau menurut saya. Ada lagi? Waduh banyak ini. Banyak ini. Ya, kita ingin belajar lah gitu. Oh, Pak. Iya. Kita sama-sama belajar. Ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Iya. Namanya satu permasalahan atau problem. Ya, tentu harus kita berupaya. Dan saya terbiasa dari masa kuliah S1, menyusun skripsi namanya ya, skripsi kita disebutkan suatu permasalahan. Tak bisa kita menyelesaikan permasalahan itu langsung. Maka ada trik-triknya, ada tip-tipnya, ada jalan-jalannya, tahapan-tahapannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau saya menghadapi suatu permasalahan, maka tidak saya langsung mengatakan, oh kamu salah, kamu yang salah, Anda yang keliru, begini. Nah ini yang begitu itu kan sok tahu namanya. Baru diceritain langsung mengambil keputusan salah. Jadi mestinya harus kita ada tahapannya. Satu ya, tadi yang saya awal sampaikan, cari sumber informasinya, sumber masalahnya di mana ini. Setelah ketemu, oh ini sumber ini si A begini misalnya, ketika moral begini. Jadi dari berbagai sumber kita himpun jadi satu. Dan kita melakukan interpretasi, maka keluarnya akan kita rapi. Oh kalau seperti ini maka solusinya harus begini. Gitu. Ini kalau menurut saya, kalau pola-pola seperti itu, itulah sesungguhnya yang menurut saya itu tepat guna dan berdaya guna. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil itu insya Allah bagus, tidak mengorbankan yang lain. Gitu. Kemudian berikutnya pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung unsur dilematika, yang langkah efektifnya seperti apa? Kendala ya. Itu segala sesuatunya pasti ada kendalanya, tantangannya ada, bahkan konsekuensi risikonya ada. Setiap mengambil satu keputusan pasti ada konsekuensinya. Tapi dalam mengambil keputusan istilah diperlukan suatu kearifan. Kearifan maksudnya di sini adalah kita berupaya jangan sampai orang yang salah di justice salah sama sekali, langsung kita mengambil keputusan dan mengorbankan. Itu
tidak ada. Nah, dalam hal ini kendala selama ini yang saya hadapi berdasarkan pengalaman saya setelah diberikan sekolah yang memang berproblem seperti yang Bapak tanyakan ini sudah ya, ini sudah saya alami juga di tempat tugas saya yang pertama sebagai pimpinan. Tapi alhamdulillah dengan pola-pola yang saya pakai, alhamdulillah orang yang mengatakan cukup berhasil. Nah, jadi kendalanya yang saya hadapi selama ini jika menghadapi suatu permasalahan problema etika seperti ini, sana yang melekat pada diri seseorang, rasa ego yang sangat tinggi, kelebihan lalu sangat dalam dia egois. Bapak-bapak pahamlah apa ya ego itu pada konteks tertentu, pada kata wah sok idealis, sok dia yang benar, merasa benar sendiri, kemudian pendapat orang tidak masuk di akal. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebenarnya sama, tingkat kepintaran manusia itu sama. Cuma bagaimana dia memanfaatkan kepintaran EQ yang diberikan Allah itu kadang-kadang beda. Ada yang memanfaatkannya itu 100%, otak kiri otak kanannya itu waduh luar biasa 100% dia memanfaatkan. Ya, summa complot biasanya juga kan. Otak kiri kanannya main semua gitu kan. Ada yang memanfaatkan otaknya itu hanya 80%. Bahkan ada yang hanya 20%. Ini yang mungkin masuk ke ranah tingkat paling bawah yang disebut dengan idiot mungkin ya. Itu karena faktor-faktor malas, kurang gerak. Kan, kalau kurang gerak juga ya berpengaruh ke otak, Pak Budi. Kan jadi tepat kalau para filsuf mengatakan mensalah jiwa yang badan yang sehat, iya pemikiran yang sehat juga. Nanti kalau tidak pernah kita larang, tidak pernah gerak, aduh pemikiran itu sumpah ya. Nah jadi tantangan kendala berhadapan sama orang yang egonya sangat lebih, itu biasa agak susah. Kemudian ada kendala yang kedua yang saya alami itu ketika menghadapi permasalahan problema etika itu. Kadang-kadang seseorang itu katakanlah di lembaga pendidikan itu kurang bersosialisasi. Kurang bersosialisasi itu artinya dia kecenderungan dia sendiri gitu loh, jadi tidak berbaur, tidak berbaur, tidak jarang berkomunikasi. Ini salah satu tips sebenarnya di dalam ilmu sosial itu aktif komunikasi, berkomunikasi itu banyak manfaat. Kan katanya orang bijak, ilmu itu kepintaran itu kita tidak dapat dari membaca saja kan. Dengan kita berinteraksi, berhubungan komunikasi dengan teman, dengan sesama guru, itu juga ilmu itu sebenarnya. Berbagi praktik baik katanya sekarang di istilah di kurikulum merdeka ya. Ada juga dulu yang kurikulum sebelumnya itu berbagi pengalaman. Itu juga kadang-kadang diperlukan itu diskusi antar sesama guru. Jadi jangan malu-malu lah. Kalau merasa kurang, ya silakan komunikasikan. Gampang kan cara diskusi, gimana menurut Pak Guru, Ibu Guru yang begini-gini. Nah, kan bisa dikomunikasikan secara tidak formal gitu kan. Dengan berkomunikasi intinya itu akan mendatangkan ilmu.
kalau gini Pak, kadang kan ada ini kan apa namanya bawahan gitu kan Pak, yang merasa tanggung kalau sama atasan gitu Pak. Iya. Kira-kira bagaimana itu Pak cara menyikapinya Jadi itu? tidak boleh ada pembatasan sebenarnya antara anak buah dengan pimpinan. Tidak boleh ada batasan. Welcome. Jadi pimpinan yang akan berhasil itu adalah pimpinan yang tidak menjaga jarak. Kalau menurut saya, tidak menjaga jarak, yang ya tidak feodal lah, mentang-mentang pimpinan harus disalami nah, begitu tidak alamat tidak. Jadi pimpinan dengan anak buah itu harus bertahu. Kalau menurut saya ya. Kadang-kadang ya, kami yang dekat sama kepala sekolah ya nggak ngomong gitu. Nah, itu kan kecurigaan, kecemburuan sosial. Itu biasanya perlu ada pembersihan hati. Oh, iya. Jadi tidak semua melihat sesuatu yang aneh-aneh, tidak mulai curiga, itu hatinya perlu dibersihkan. Pembersihannya dengan cara banyak-banyak beristighfar. Iya kan? Iya. Pak Ustaz Ramli gagal. Iya. Mungkin ada lagi? Iya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, kalau menurut saya itu terjadwal tidaknya itu tergantung permasalahan. Kalau permasalahannya itu berdampak sangat luas di dalam satu lembaga, itu penyelesaiannya itu harus dijadwal, harus secara terjadwal. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau bisa juga tidak perlu jadwalkan, karena itu butuh waktu, butuh korban waktu dan sebagainya. Ada permasalahan yang tidak harus terjadwal. Seperti apa? Itu hanya pada diri seseorang. Ya, dan pengaruhnya permasalahan problem etika seseorang itu tidak sampai berpengaruh sangat luas. Itu bisa langsung diselesaikan sama yang bersangkutan. Tentunya ada komunikasi antara pimpinan dengan anak yang punya permasalahan itu. Langsung saja pada saat di situ ada permasalahan ini, terima laporan dia dipanggil aja. Kita sudah tahu nih permasalahannya, ya begini-begini, pengaruhnya tidak luas, hanya sekitar beberapa orang, atau 1 lawan 1 antara individu satu dengan individu yang lain, tapi tidak meluas ke yang lain gitu. Itu tinggal dipanggil satu persatu, jangan bersamaan, satu persatu dulu. Ini apa masalahnya? Oh gini-gini Pak, dia begini-gini. Oke, setelah itu panggil lagi yang lain. Dan tak bisa kita hanya mendengar dari satu pihak, ya harus kedua-duanya. Nah, setelah itu kita sebagai pimpinan harus mencermati. Ini anggap itu dari audiens narasumber, dua-duanya ini narasumber. Nah, setelah kita temukan, oh ini dia, jalan tengahnya begini, baru boleh. Nah, mengambil keputusan itu jangan sampai mengorbankan salah satu di antara dua. Ya, kalau saya seperti itu. Tapi ada yang terjadwal, ada juga yang tidak terjadwal. Kalau yang terjadwal, saya kan harus melalui tahapan-tahapan. Harus seperti tadi di awal kembali ke inti yang pertama itu tahapannya, gali sumber, kemudian identifikasi sumber, yang ketiga adalah interpretasi baru. Oh ini jalan keluarnya. Dan ini untuk penjadwalan. Karena memang biasanya permasalahan itu muncul dan itu selalu berpengaruh. Ini untuk penjadwalan. Kalau menurut saya. Dan jadwalnya itu artinya hari ini, berikutnya ini tidak bisa sekaligus. Itu kalau menurut saya. Mungkin pertanyaan berikutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika tadi. Ada orang atau siapa gitu Iya. untuk Kita manusia Pak, kita diciptakanlah makhluk yang sempurna. Ya. Walaupun kita adalah khalifah di antara makhluk-makhluk lainnya, tapi tetap itu sebabnya kita diberikan nama manusia. Yang menyebut kita manusia ini bukan si A, bukan si B, tapi yang menyebut kita manusia ini kan Allah, al-insan, manusia. Apa makna manusia itu? Rumahnya salah, rumahnya dosa. Ya. Nah, pengalaman saya dalam beberapa tahun memimpin sebuah, nah di dalam menerima permasalahan atau problematika seperti ini, sudah pasti ada hal-hal yang mendukung. Salah satu yang menurut saya yang mendukung sehingga bisa kita mengambil keputusan cepat dan tepat. Bisa juga kita mengambil keputusan yang tepat itu karena memang berlaku dia untuk semua dan berpengaruh untuk semua, tidak mengorbankan lain. Itu karena didukung oleh pertama menurut saya itu aktifnya komunikasi antara pimpinan dengan yang pertama aktif komunikasi antar sesama guru kalau di sekolah, sekolah antara guru dengan guru dengan tenaga administrasi ini berinteraksi. Ini sangat mendukung. Sebab dengan adanya interaksi komunikasi baik di situ, maka insya Allah pimpinan itu akan cepat menyelesaikan suatu permasalahan. Ini faktor pendukung. Nah, faktor yang pendukung yang kedua yang tidak kalah pentingnya di sini adalah saya sudah menyampaikan tadi di awal kedekatan. Sesungguhnya kalau kita mau berhasil jadi pimpinan dan kita mengambil keputusan sebagai pimpinan itu berimbas ke banyak orang, maka ada faktor yang mendukung. Jangan sampai ada gap, ada garis pemisah antara pimpinan dengan anak buah. Ya memang di bagian-bagian tertentu ada kalanya memang harus ya, tapi kalau menurut saya jika di satu lembaga itu pimpinan dengan bawahan itu tidak ada batasan, maka dengan sendirinya nanti akan terbentuk tata krama tersendiri. Jadi kalau menurut saya gini, kalau pimpinan mau dihormati, ya hormati dulu tuh anak buah, kan begitu. Ini konteks apa religius barangkali ya. Jangan mau mengharapkan salam orang tapi kita sendiri tidak pernah mengucap salam. Ya, tidak mungkin gitu kan. Nah, sama konteksnya. Jadi hargai orang kalau Anda mau dihargai kan begitu. Nah, saya rasa konteks yang begini ini sangat tepat diterapkan oleh seorang pimpinan dalam satu lembaga pendidikan. Ya, insya Allah, Assalamualaikum, itu tidak akan menurunkan derajatnya sebagai kepala sekolah. Tetap dia akan jadi kepala sekolah walaupun dia duluan mengucap salam. Ya kan? Ustaz, ayo. Misalnya saya di mobil, kemudian anak buah berdiri di luar di halaman, saya datang. Apakah secara agama kan yang di mobil yang harus mengucap salam? Kan gitu.
Atau ada orang duduk, kita lagi berdiri jalan, siapa yang harus memutar sana panjang? Yang akan jalan. Nah, konteksnya seperti itu. Kalau kita memang menghargai takwa, insya Allah kita akan hargai hukum alam. Nah, jadi menurut saya pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan itu insya Allah akan tepat terproses dan itu akan bermanfaat apabila ada faktor-faktor yang faktor pendukungnya di situ adalah aktif komunikasi antara sesama guru PU di lembaga yang pendidikan, antara guru dengan pimpinan. Nah, supaya bisa aktif komunikasi itu nggak boleh ada batasan, nggak boleh ada batasan, nggak boleh ada gap antara pimpinan dengan ya sama kok. Kepala sekolah juga awal mulanya guru, iya. Cuma karena diberikan tugas tambahan, tugas tambahan, ya, sehingga jadi kepala sama guru, ya, tidak ada lebihnya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ada lagi? Ini dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Kepala dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, jadi pembelajaran apa? Ya. Jadi hikmah dari semua adanya proses itu kan memang hukum alam kalau menurut saya. Jadi Allah mengadakan tantangan coba bukan untuk kita hindari kan, tapi justru Allah mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan itu, menghadapi permasalahan itu, coba harus. Jadi pembelajarannya saya petik selama ini, jika ada permasalahan itu sabar menerima semua permasalahan, yang memang sebagai pimpinan harus siap menerima pengaduan. Iya, ayo kemana lagi anak buah akan mengadu kalau tidak ke pimpinan? Ya, sebagai pimpinan harus sabar menerima pengaduan itu dan berupaya untuk memecahkan permasalahan. Nah, kalau kepala pimpinan tidak bisa memberikan solusi atas semua permasalahan anak buah, bapak bisa membayangkan seperti apa jadinya lembaga itu kan kacau balau jadi, tidak nyaman, tidak aman. Nah, jadi hikmah yang saya petik selama ini di SMA Sukawulia di sini sabar. Ya bukan sabar itu bukan berarti tidak boleh marah, ya boleh, tapi kan ada saat-saat tertentu gitu kan. Instruksinya dinikmati tidak ada. Mungkin ada peringatan, apa boleh lah pimpinan itu, boleh memakai tidak. Nah, kan boleh saja seperti itu kan. Kira-kira. Jadi itu hikmahnya. Jadi sabar menerima pengaduan. Itu sesungguhnya Allah memang menciptakan cobaan untuk dihadapi. Kalau di ilmu sosial, istilah ini namanya Pak Budi, ini ngomong-ngomong santai lah. Budaya itu asal katanya kan budi dan daya. Budi itu artinya akal pikiran. Daya artinya kemampuan. Nah, kalau digabung kemampuan berbudaya, kemampuan berpikir. Yang punya itu kan manusia. Hanya manusia yang mampu berpikir, yang memiliki kekuatan untuk berpikir. Nah, kalau makhluk yang lain kan tidak. Nah, jadi disitulah dia Allah menciptakan, mengadakan tantangan. Nah, tantangan dihadapi oleh manusia. Nabi Adam kita
sedang melaksanakan itu kan. Iya. Mau pakai makan apa Anda turun ke muka bumi gitu kan. Nah, berpikir mana jalur apa memelihara tanah, menjadikan tanah itu kan cobaan, sehingga lahirlah dengan kita menghadapi cobaan, maka lahirlah mengubahkan pola pikir, berpikir oh ini cara mengatasinya, cara menghadapi suatu masalah, cara menyelesaikan tantangan, itulah budaya. Coba peternakan, pertanian itu kan budaya. Iya. Pasti olah pikir manusia. Jadi tidak jauh beda lah, pimpinan juga begitu, harus menerima masalah, berupaya menyelesaikan masalah gitu kan. Baru sekolah itu berbudaya, gitu kan. Cukup ya? Cukup nih. Ya, kalau begitu terima kasih atas kesempatan Bapak Kepala Sekolah yang meluangkan waktu untuk kami. Mudah-mudahan untuk pelajaran bagi kami dan bisa menghadapi permasalahan ke depannya. Terima kasih. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama belajar, Pak ya, kita sama-sama belajar. Tapi ya, seperti tadi, belajar bukan hanya dari membaca, tapi juga dari berbagi pengalaman. Ya, Iya. bagus. Oke, kita permisi dulu. Oke, terima kasih banyak. Siap. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari Pak. Ayo silakan. Ya, terima kasih kepala sekolah sudah meluangkan waktu. Sebelum kita memulai wawancara, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ramli SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, tugas di SLB Negeri 2 Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ibu kepala sekolah terkait dengan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah, langsung saja ke soal yang pertama, pertanyaan yang pertama. Sebagai kepala sekolah, bagaimana ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah. Yang pertama, kasus itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu dilema etika sama rujukan moral. Untuk yang pertama itu kita mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi selanjutnya. Dari hasil kesimpulan itu dapat kita gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Ya, terima kasih. Itu jawaban Iya. Ibu ya. Ya. Kemudian tentu berikutnya ada pertanyaan. Lalu sebagai kepala sekolah, bagaimana ibu menjalankan keputusan atau pengambilan suatu keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Baiklah, selama ini dalam mengambil keputusan dan kasus, dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka panjang dan pendeknya. Seperti di sekolah kami, kita belum memiliki tempat untuk penjaga sekolah. Jadi untuk memindahkannya kita harus memikirkan bagaimana jangka panjangnya untuk sekolah dan untuk dia sendiri. Karena kita sangat memperdulikan bagaimana kondisi beliau. Di sini juga beliau sudah lumayan berumur, jadi kita sangat peduli sama beliau. Gitu. Kita ingin memberikan rumah yang layak sudah untuk beliau. Tempat tinggal yang Ya. Terima
kasih. Lalu berikutnya, kalau dalam langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama Ibu menjadi sebagai kepala sekolah, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan suatu keputusan? Langkah-langkahnya yang pertama kita mengidentifikasi kasusnya, kemudian kita analisis bagaimana untuk jangka pendek dan panjangnya, kemudian kita mencari fakta-fakta tentang kasus tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Lalu dalam pertanyaan berikutnya, Ibu Kepala Sekolah, yang paling penting di sini mungkin hal-hal apa saja yang selama ini ya, yang Ibu Kepala Sekolah anggap ya suatu hal yang sangat efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus di Dema Etika. Mengenai hal itu, kita mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Menentukan siapa yang terlibat, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan pengujian benar dan salahnya. Ya. Terima kasih. Jadi untuk kasus selanjutnya, sebagai kepala sekolah, Ibu tentu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dema Etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ya, atau memiliki sebuah jadwal yang menyesuaikan ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti apa bentuknya atau prosedurnya ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Itu mungkin Ibu punya jadwal ya, ataukah diselesaikan langsung, atau Ibu punya jadwal, atau Ibu ketika menghadapi suatu permasalahan apakah Ibu langsung selesaikan atau seperti apa maksudnya? Pada kalau kasusnya ringan kita selesaikan secara langsung, ya. Tapi kalau kasusnya lumayan berat Ya. kita memiliki jadwal dan kita harus musyawarah dulu sama guru-guru atau pemangku kepentingan yang lain. Kepentingan yang ada di sekolah itu Ya. Ya. Kemudian dalam kepemimpinan Ibu tentu di sekolah ini adakah seseorang atau faktor-faktor ya, yang selama ini mempermudah atau membantu ya Ibu Kepala Sekolah ya untuk mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus di Dema Etika ini? Ada yang membantu atau faktor-faktor? Ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu kita memiliki, alhamdulillah kita memiliki rekan-rekan guru yang sangat berperan aktif dalam memberikan informasi dan memiliki wawasan-wawasan luas dalam hal seperti itu atau kasus-kasus seperti itu. Jadi itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti dilema sosial atau rujukan moral. Jadi yang terakhir mungkin Bu Kepala Sekolah, dari semua pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, dari semua hal ini ya sudah sampaikan, lalu pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang mengusung dilema etika, pelajaran yang diambil seperti apa pelajaran? Dari kasus-kasus seperti dilema sosial dan rujukan moral, pengambilan keputusan dilakukan dengan menegakkan paradigma dan proses berpikir yang kreatif. Ya, dalam dilema sosial, dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara. Ya. Oke, Bu Kepala Sekolah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk